액션 let's go 저 건물을 찾으러 Hai semuanya, di kesempatan kali ini kami akan sedikit mewawancarai seorang pengusaha telur asin. Di sini kami sudah bersama Mbak Febri. Di sini kami akan bertanya-tanya apa saja sih bahan dan alatnya dan bagaimana cara membuatnya. Lalu bagaimana cara proses pembuatan dan kesan-kesan selama menjadi seorang pedagang. Yuk kita simak videonya. Oke, langsung saja. Apa bahan yang digunakan dan cara pemilihan bahan tersebut? Bahan yang digunakan untuk pembuatan telur asin tersebut yaitu yang pertama telur bebek yang masih fresh ya, terus yang kedua garam krosok atau garam yang kasar yang besar-besar itu ya, terus batu bata. Nah terus untuk pemilihan bahan tersebut untuk hasil yang maksimal kita harus benar-benar memilih telur yang masih fresh, jangan yang sudah terlalu lama, karena kalau yang sudah terlalu lama ditambah untuk proses perendaman itu sendiri, hasil yang dihasilkan itu kurang maksimal atau bisa busuk terlebih dahulu sebelum kita masak seperti itu. Oke, terus apa alat yang digunakan? Ya, alat yang digunakan yang pertama adalah alu. Kita bisa menggunakan alu atau palu untuk menumbuk batu bata itu. Terus kita membutuhkan irik atau ayakan untuk mengayak batu bata yang sudah kita tumbuk. Terus yang ketiga kita butuh loyang atau wadah. Kita bisa menggunakan bokor atau mangkok atau ember juga boleh, bisa seperti itu. Bagaimana proses pembuatannya? Iya, proses pembuatannya jadi pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu tumbukan batu bata. Nah setelah itu batu bata tersebut kita masukkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Terus kita masukkan garam krosok itu kita campur dulu ya, kita campur dalam wadah. Terus yang ketiga kita masukkan air sedikit. Setelah itu kita aduk sampai seperti adonan, baru kita masukkan telur bebek tersebut. Setelah kita masukkan telur bebek, kita kepal-kepal sampai merata. Kita balurkan ke telur bebek tersebut. Setelah itu kita pindahkan ke wadah yang lain seperti itu. Terus kita diamkan perendaman itu selama 14 hari untuk hasil yang lebih maksimal seperti itu. Lalu apa bahan kemasan dan bagaimana penyajiannya? Oh ya, untuk kemasan dari kita sendiri karena kita pemasarannya masih di sini-sini saja, jadi kita masih menggunakan kantong plastik yang biasa yang bening. Tapi kalau ada orang yang pesan dari luar, maksudnya seperti dari orang Purwokerto apa dari Banyumas, kita menggunakan mika. Iya, kita menggunakan mika terus kita kasih label seperti itu. Lalu bagaimana kesan baik dan buruknya selama menjadi pedagang telur asin? Kesan baik dan buruk mungkin apa ya? Mungkin ya ketika dagangan kita laris, pelanggan otomatis banyak yang komplain. Malah kalau ketika dagangan kita laris, kadang ada saja yang komplain, misalnya komplain ada yang busuk atau ada yang pecah seperti itu karena kendala berbagai hal ya, seperti itu kesannya. Sekian dari kami, maaf apabila tutur kata kami ada yang salah, jadi mohon maafkan kami, dan terima kasih untuk Mbak Febri karena sudah menjadi narasumber kami.